Apa itu komunikasi K3 tertulis? Komunikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Secara tertulis adalah penyampaian informasi keselamatan kerja melalui media dokumentasi. 7,4 Komunikasi dalam SMK3. Organisasi wajib memiliki sistem komunikasi yang terstruktur dalam penerapan SMK3, baik untuk internal dalam organisasi maupun eksternal pihak luar. Komunikasi ini harus direncanakan, dilaksanakan, dan dibuktikan. Hal-hal yang harus ditetapkan dalam komunikasi K3. Pertama, apa yang dikomunikasikan? Misalnya, kebijakan K3, prosedur darurat, hasil audit, perubahan SOP, laporan kecelakaan, dan sebagainya. 2. Kapan komunikasi dilakukan? When. Misalnya, secara berkala mingguan, bulanan, saat terjadi insiden, saat onboarding karyawan baru, atau saat ada perubahan dokumen SMK3. Ketiga, kepada siapa komunikasi dilakukan? To whom. Komunikasi harus mencakup antar tingkatan dan fungsi internal manajemen ke staf, antar departemen, kontraktor dan tamu pihak yang bekerja sementara atau berkunjung, pihak berkepentingan eksternal regulator, klien, masyarakat sekitar. Keempat, bagaimana cara komunikasi dilakukan? How. Bisa lewat email, rapat, memo, spanduk, pelatihan, papan informasi, SOP, aplikasi, dan lain-lain. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi. Perbedaan gender, bahasa, budaya, tingkat literasi, dan disabilitas misalnya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Simbol visual untuk yang tidak bisa baca atau tulis, atau penerjemah jika perlu. Peraturan perundangan dan standar lain yang berlaku. Komunikasi harus patuh pada regulasi K3 nasional maupun standar SMK3 yang digunakan. Informasi yang disampaikan harus konsisten dengan isi SMK3. Tidak boleh ada kontradiksi antara komunikasi di lapangan dan dokumen resmi. Organisasi wajib menanggapi komunikasi yang relevan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Contoh, menerima saran dari karyawan soal perbaikan K3 dan menindaklanjutinya. Harus ada bukti komunikasi yang terdokumentasi, seperti notilan rapat, email, foto spanduk, daftar hadir pelatihan, form laporan komunikasi, dan sebagainya. 742 Komunikasi internal. Organisasi wajib melakukan komunikasi internal yang efektif terkait SMK3, khususnya menyampaikan informasi K3 kepada semua tingkatan dan fungsi kerja, termasuk jika ada perubahan dalam sistem SMK3, misalnya revisi SOP, kebijakan baru, atau hasil evaluasi risiko. Memastikan bahwa sistem komunikasi membuka ruang kontribusi pekerja dalam upaya perbaikan berkelanjutan K3. Artinya, pekerja boleh dan harus didorong memberi saran, masukan, atau pelaporan terkait keselamatan kerja. 743. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dilakukan untuk pihak di luar organisasi dan harus memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh pihak eksternal, regulator Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Klien atau mitra bisnis, masyarakat sekitar proyek, media atau publik dalam konteks transparansi K3. Bentuk komunikasi bisa berupa laporan kecelakaan kerja resmi, sertifikasi K3, informasi publik soal program keselamatan, komunikasi darurat saat ada insiden besar. Standar lingkungan kerja, menetapkan standar dan batasan untuk faktor fisik suhu, kebisingan, pencahayaan, dan lain-lain, kimia, biologi, dan ergonomi di lingkungan kerja. Tanggung jawab pengusaha, mengidentifikasi risiko, menyediakan APD, memastikan tempat kerja, memenuhi standar K3, dan memberikan pelatihan K3 kepada pekerja. Kewajiban pekerja, mematuhi peraturan dan prosedur K3, menggunakan APD, dan melaporkan potensi bahaya.